Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program podcast TV Show bisa kembali menyapa dan juga menjumpai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Oliani. Dan tentunya kami juga berharap Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kemudahan serta kelancaran dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan pemirsa, kali ini saya berada di sebuah taman, tepatnya kebun pembibitan yang berada di Fakultas Pertanian UMJ, di mana saat ini kita juga akan membahas nih seputar dunia pertanian, yaitu mengenai peluang pengembangan dan bisnis pertanian perkotaan bagi generasi milenial. Karena apakah jurusan pertanian ini masih menjadi favorit atau incaran bagi para calon mahasiswa, karena biasanya pertanian ini identik dengan yang kotor-kotor ataupun menjadi petani seperti itu ya. Padahal banyak sekali potensi yang bisa digali dengan memasuki jurusan pertanian tersebut. Untuk itu kita akan membahasnya langsung bersama dengan Ketua Program Studi dari Agroteknologi Fakultas Pertanian UMJ, yaitu Bapak Dr. Ade Sumiahadi MSI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah baik, Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Segar sekali nih Pak. Ada di sini, senang sekali. Anginnya juga sepoi-sepoi ya. Iya. Dan senang sekali karena bisa merasakan ini kebun pembibitan ya. Ya, kebun Pak pembibitan Ade, tanaman hias. Tanaman hias. Nah, pas banget nih Pak Ade, kita mau berbincang-bincang mengenai peluang nih dari bisnis mengenai pertanian perkotaan ya. Iya. Apa yang bisa dihasilkan, mungkin potensi ekonomi dari berbisnis tanaman-tanaman nih ya, ataupun biasanya dikenal nih sekarang dengan istilah urban farming ya, Farming, Pak Ade ya. Nah, sebenarnya konsep urban farming itu tuh seperti apa sih Pak Ade? Oke, jadi ini lebih ke definisi mungkin ya. Urban farming atau bahasa kitanya adalah pertanian perkotaan. Itu adalah kegiatan budidaya tanaman atau budidaya pertanian secara luas di wilayah perkotaan. Ya, jadi memang wilayah perkotaan sehingga disebut dengan pertanian perkotaan karena dilakukan di wilayah perkotaan. Kira-kira gitu. Jadi cakupannya sebenarnya lebih luas kalau misalnya kita bicara pertanian. Karena pertanian itu bisa definisikan secara luas dan secara sempit. Kalau luasnya itu berarti semua kegiatan pertanian, termasuk di situ ada subsektor tanaman, subsektor peternakan, subsektor perikanan juga masuk ke sana. Tapi kalau kita bicara secara sempit, pertanian itu adalah budidaya tanaman saja. Kalau bicara secara sempit gitu ya. Jadi nanti semua kegiatan pertanian baik itu secara luas maupun secara sempit yang dilakukan di wilayah perkotaan, baik itu pusat kota maupun pinggiran-pinggiran kota gitu ya. Nah, itu disebut dengan pertanian perkotaan atau urban farming. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi bisa memanfaatkan tadi lahan-lahan Betul. yang ada di perumahan juga ya. Iya, jadi biasanya target lahan untuk pengembangan pertanian perkotaan itu sendiri biasanya lahan-lahan kosong di sekitar perkotaan, misalnya di antara bangunan-bangunan rumah, bangunan gedung, terus pekarangan rumah, terus kemudian juga bisa di atap rumah atau rooftop. Atap, iya. Ya, bisa rooftop farming itu Iya, juga ada ya, rooftop rooftop farming. iya. Atau bisa juga dengan memanfaatkan semua bagian atau tekstur dari bangunan, misalnya di tembok itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana penempatan tanaman. Kita sebut dengan, kalau dalam istilah pertanian perkotaan disebut dengan wall gardening. Wall Gardening itu kita penanaman tanaman di wall, dinding-dinding, ditempel-tempel gitu ya. Jadi memang sarananya banyak, mungkin karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh perkotaan itu sendiri. Jadi memanfaatkan sebaik mungkin, seoptimal mungkin keterbatasan lahan yang dimiliki. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi tetap walaupun perkotaan ini kan biasanya memang identiknya dengan padat penduduk ya. Betul. Lahannya jangankan Terbatas. kalau pertanian kan identiknya dengan lahan yang luas. Betul. Gitu. Tapi kita pengen juga nih memanfaatkan, ada celah sedikit pun kita manfaatkan. Betul. Untuk mengembangkan pertanian itu. Dan ternyata tadi pertanian itu tidak hanya seputar tanaman-tanaman saja ya Pak ya. Tadi bisa tadi ada untuk peternakan, bahkan perikanan juga. Nah, ini kita akan bahas juga. Nah, namun sebelumnya mengenai urban farming ini,
untuk urban farming ini jadi tanaman apa saja nih yang bisa kita kembangkan seperti itu? Karena tadi kan medianya banyak ya, ada di wall farming, terus ada rooftop juga gitu. Betul. Jadi jangan khawatir kalau misalnya rumahnya kecil tapi bisa dikembangkan ke atas gitu ya. Betul. Jadi untuk jenis tanaman sebenarnya hampir semua jenis tanaman bisa dimanfaatkan atau bisa dibudidayakan di wilayah perkotaan. Dari tanaman pangan, biasanya tanaman pangan yang dimanfaatkan tanaman pangan semusim. Misalnya semusim itu sekali tanam, panen, terus kemudian ganti tanaman lagi baru gitu. Itu namanya semusim. Kalau jadi tahunan bisa diganti. Betul. Jadi tanaman itu ada tanaman tahunan, tanaman setahun atau semusim, dan tanaman tahunan. Jadi tanaman semusim itu yang diproduksi sekali, terus kemudian dipanen, terus kemudian diganti tanaman baru. Kalau tahunan itu bisa dipanen. Hemat lahan juga ya? Betul. Ya? Kalau tahunan itu dia hidupnya siklus hidupnya tuh bertahun-tahun. Jadi kita panennya berkali-kali dari tanaman yang sama. Gitu ya. Nah, biasanya memang yang banyak dibudidayakan di pertanian perkotaan itu tanaman semusim tadi, tanaman pangan misalnya kacang-kacangan misalnya gitu kan, kedelai, edamame gitu ya kan, di depan juga itu edamame ya. Edamame itu jenis kedelai yang memang dipanen muda, disebut juga dengan tanaman kedelai sayur ya. Misalnya kedelai, kacang-kacangan, kacang tanah itu juga bisa kemudian tapi yang lebih umum biasanya memang sayuran. Ya, yang ditanam untuk produksi tanaman pertanian perkotaan ya, sayuran baik itu sayuran daun maupun sayuran buah. Sayuran daun bisa sawi, selada gitu ya, pakcoy gitu. Nah, itu sayuran buah namanya. Ya karena yang dimanfaatkan buahnya. Sayuran buah itu ada tomat, ada cabai, terong, mentimun gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan atau bisa dibudidayakan di pertanian perkotaan. Juga tanaman hias. Ini yang kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk menghiasi pekarangan rumah misalnya, atau sekedar hobis. Kan hobis sekarang kan zaman pandemi itu banyak ya hobis yang kemudian mendadak beralih. Menjadi kayak beralih tanaman hias. Bahkan tanaman hias harganya cukup melangit, mahal. Waktu itu bisa sampai puluhan juta gitu ya. Betul. Nah, itu juga bisa kemudian dikategorikan ke sana untuk tanaman budidaya di pertanian perkotaan gitu. Tanaman-tanaman lain misalnya tanaman-tanaman tahunan, itu biasanya tanaman-tanaman buah gitu kayak jambu air gitu ya. Terus rambutan gitu. Itu kan bisa juga ditanam di pekarangan rumah atau di taman-taman kota. Karena taman-taman kota itu juga salah satu termasuk bagian komponen dalam pertanian perkotaan. Gitu ya, jadi itu sebagai ruang terbuka hijau, kira-kira seperti itu ya. Ini jadi menarik ya, jadi ingin mendalami dunia pertanaman ini dan juga perkebunan gitu, karena tadi bisa mulai dari tadi kacang-kacangan, kacang edamame, terus kalau untuk yang saya tanaman buah itu sayuran cabai gitu ya, ini kan bisa menghemat artinya minimal budget rumah tangga ya, karena kacang edamame aja di di pasar lumayan harganya, cabai juga gitu. Ya. Nah, ini untuk memulainya nih, misalkan saya kayaknya tertarik nih mau urban farming, apa nih langkahnya yang harus diambil? Mungkin langkah pertama adalah dilakukan secara sederhana dulu. Jadi urban farming atau pertanian perkotaan itu yang biasa kita temukan di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta. Itu memang tipenya ya, skalanya itu biasa skalanya subsisten. Skala subsisten itu adalah skala produksi yang dihasilkannya itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga. Kira-kira gitu ya. Ya misalnya kita nanam cabai, nanam tomat itu ya buat kebutuhan dapur aja gitu, tidak dijual. Itu yang umum dilakukan memang karena kan keterbatasan lahan tadi. Tapi ada juga memang skalanya komersil kan. Kalau komersil memang butuh agak luas lahannya gitu ya, dengan teknologi yang mungkin lebih advance gitu ya, sehingga kemudian produktivitasnya memang diupayakan lebih optimal karena kan tujuannya untuk profit gitu ya, dijual, jadi profit oriented gitu. Nah, untuk memulai sendiri bisa dari yang sederhana, misalnya kita menggunakan bahan-bahan yang sederhana, barang-barang bekas misalnya potnya kalau kita nggak
nggak punya pot, potnya. misalnya kita nggak punya pot, kayak harus beli gitu, bisa pakai polybag yang lebih murah. Misalnya polybag itu kan sekilonya paling harganya 30.000, itu bisa isinya bisa puluhan gitu ya. Atau misalnya bisa menggunakan barang bekas, misalnya kaleng cat, bekas kaleng cat gitu ya, bekas wadah es krim misalnya untuk pengganti pot, itu bisa yang sederhana seperti itu. Nanti bisa dicat juga. Betul, bisa dihias sendiri justru kan, bisa lebih menarik gitu ya. Itu terus juga bisa menggunakan bahan-bahan misalnya media tanam yang organik yang bisa ditemukan limbah gitu ya, limbah organik misalnya pakai arang medianya, arang sekam kah atau arang kayu, nih, media tanam. Media tanam. Jadi nggak mesti harus pakai tanah, karena kan di kota kan kita susah nyari tanah ya. Iya. Beton semua kan, aspal Baru semua tahu, gitu ya. Bisa pakai arang, jadi bisa ternyata pakai arang, bisa pakai arang sekam yang kayak sekam tau ya, sekam padi. Sekam padi bekas gilingan itu. Nah, itu bisa dijual, biasanya dijual dengan harga murah tuh di toko-toko pertanian. Itu bisa digunakan juga. Bisa juga kalau misalnya dekat dengan tempat gergajian kayu. Nah, si gergajian kayunya itu bisa juga serbuk gergajinya bisa juga sebagai media. Atau bisa pakai sabut kelapa untuk media tanamnya, pengganti tanah ya. Nah, itu bisa juga. Jadi hal-hal yang sederhana kalau misalnya kita tidak punya tanah untuk digali gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam pot gitu ya, karena di kota kan kita tahu sendiri ya, semua lahannya udah susah. Betul. Untuk nyari tanah buat masukin ke dalam pot aja nyarinya susah gitu. Sehingga barang-barang seperti itu bisa digunakan gitu, sehingga kemudian bisa menghemat dan bisa juga tidak mahal kan, itu harganya murah, sangat murah. Bahkan kalau misalnya kita bisa menemukannya tidak dikelola gitu, kita gunakan gitu ya. Jadi memanfaatkan limbah untuk pertanian perkotaan. Itu yang memang digalakan sebenarnya di pertanian perkotaan, itu menggunakan limbah pertanian untuk pertanian lagi gitu. Jadi dari pertanian untuk pertanian, kira-kira seperti itu. Baik, ya ini udah mulai agak tercerahkan nih mengenai pertanian perkotaan atau urban farming gitu. Nah, Pak Ade, kita jeda sejenak ya. Boleh. Biar nanti pemirsa juga jeda nih untuk semakin membayangkan kira-kira bisa melakukan urban farming seperti apa. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa, tapi jangan kemana-mana, kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show dalam tema kita kali ini, yaitu peluang pengembangan dan bisnis pertanian perkotaan bagi generasi milenial nih. Wow, ini sangat seru sekali nih, karena biasanya sekarang generasi milenial nih juga sudah melek nih untuk melihat potensi ekonomi yang bisa diambil dari pertanian ya Pak Ade ya. Ya, nah Pak Ade tadi kan sudah menjelaskan tentang urban farming konsepnya, bahkan bisa dengan melalui wall farming ya, dinding, tembok, manfaatkan itu semua, juga jenis-jenis tanamannya gitu. Nah, untuk menjaganya nih ataupun juga untuk melestarikannya, pupuknya nih, maksudnya pupuknya nih pemeliharaannya pemeliharaannya kita bisa dapatkan dari mana aja? Apakah bisa juga nggak harus beli nih misalnya, memanfaatkan yang ada gitu? Betul. Untuk pemeliharaan sendiri dari pemupukan maupun pengendalian hama dan penyakit misalnya ya, itu bisa juga dengan menggunakan bahan-bahan organik. Nah, pupuk sendiri itu bisa dari limbah-limbah organik, misalnya limbah dapur gitu ya. Itu bisa kita limbah dapur, kayaknya habis potong sayuran misalnya kan sisanya biasanya banyak tuh kulitnya segala macamnya itu bisa kita komposkan sendiri. Kita punya ember sendiri, itu taruh dikomposkan di situ, pakai si IM4, jadi ada IM4-nya gitu, itu untuk mempercepat proses dekomposisi pembusukan. Nah, itu bisa jadi kompos gitu ya. Jadi dimanfaatkan dari sampah organik, itu dimanfaatkan untuk kompos. Atau bisa juga menggunakan limbah-limbah cair, misalnya air cucian beras. Air cucian beras itu nutrisinya untuk tanaman sangat tinggi, sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai pupuk organik. Ya, cair, pupuk organik cair. Berarti catat nih, kalau setelah membersihkan beras, air cuciannya itu jangan dibuang. Betul, langsung jangan dibuang, disiramkan ke tanaman. Ya, justru nanti tanamannya pasti akan bagus. Bagus ya. Iya, nitrogennya tinggi, kaliumnya tinggi, dan hemat air enzimnya juga tinggi ya di situ. Jadi hormonnya juga bagus di situ, vitaminnya bagus. Jadi memang bisa digunakan. Salah satunya itu ya, mungkin banyak lagi yang kemudian bisa dilakukan. Untuk pestisidanya sendiri itu bisa kita manfaatkan
pestisida atau bahan-bahan yang organik juga, misalnya kulit bawang, bawang putih. Kulit bawang bisa ya, ternyata Pak De. betul, kulit bawang, bawang putih, terus kemudian daun pepaya misalnya. Nanti dia terurai sendiri. Nah itu buat semprot si hamanya itu. Jadi kan hama itu kan sifatnya dia tidak menyukai bau-bau tajam. Nah jadi pestisida organik itu sifatnya adalah repelan. Repelan itu penolak. Jadi dia preventif. Jadi kita semprotkan setiap hari supaya si hamanya tidak datang. Kira-kira gitu. Oh begitu. Iya. Jadi takut ya nih hamanya. Betul. Jadi dia tidak suka jadinya. warna, tidak suka dengan aromanya, dan juga tidak suka dengan rasa pahit. Sehingga bisa kita manfaatkan beberapa tanaman, misalnya daun-daunan atau limbah-limbah kayak tadi bawang misalnya kayak gitu ya. Itu kita blender, terus kita rendam di air, terus kemudian disemprotkan. Ya. Ilmu baru gitu. Nih ya. Betul, itu bisa dimanfaatkan. Jadi bisa sederhana sebenarnya. Kalau misalnya memang skalanya skala kecil tadi ya, tapi kalau udah skala komersil kan butuh kebutuhannya jadi banyak, sehingga kemudian nanti agak sedikit banyak memerlukan bahan gitu ya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kita sendiri pemenuhan kebutuhan dapur gitu ya, itu sangat bisa dimanfaatkan gitu. Baik. Jadi kalau untuk skala komersil berarti kita bisa juga misalnya menyewa lahan kosong ya. Bisa, kita kembangkan. Betul. Biasanya memang begitu. Jadi biasanya memang kalau yang skalanya komersil, karena dia produksinya kan harus stabil ya, apalagi kalau dia sudah stok ke swalayan gitu kan. Kalau swalayan kan stoknya nggak boleh putus gitu, sehingga biasanya memang butuh area yang agak sedikit lebih luas gitu, bisa sewa atau bisa beli. Kalau misalnya punya lahan kosong, tanah sendiri, bisa dimanfaatkan untuk membuat lahan ya, bisa jadi greenhouse ataupun lahan terbuka juga bisa gitu ya. Jadi itu tergantung skalanya sebenarnya. Tapi kalau skala rumah tangga saja, kita bisa menggunakan apa yang ada di rumah tangga, di halaman rumah, pekarangan belakang juga bisa, kayak seperti di sini kan, ini kan belakang fakultas ya, belakang gedung ini bisa juga dimanfaatkan gitu. Baik. Betul. Lalu ini sebenarnya seberapa besar sih Pak Ade potensi ekonomi ataupun juga bisnis nih yang bisa dihasilkan dari pertanian perkotaan atau urban farming ini? Kalau bisa nih yang caranya juga mudah ya, karena kan biasanya generasi milenial juga pengennya yang mudah-mudah ya, jangan yang susah-susah ya. Baik, mungkin kita bicara manfaatnya dulu kali ya. Manfaat pertanian perkotaan itu sendiri kan bisa dari berbagai aspek ya, bukan hanya dari ekonomi sebenarnya, dari lingkungan, terus kemudian dari kesehatan ya, juga dari ekonomi tentunya, dan sosial juga aja. Jadi untuk lingkungan kan otomatis dia akan lebih asri kan, lebih hijau, segar, ya. Oksigen juga lebih segar, udara yang kita hirup juga lebih segar, dan beberapa tanaman hias itu juga bisa menyerap polusi. Beberapa tanaman hias ya. Apa aja tuh? Misalnya lidah mertua. Tahu lidah mertua? Tahu. Ya kan lidah mertua. Lagi booming sekali ketika betul, lidah mertua corona. itu salah satu jenis tanaman yang berfungsi juga sebagai penyerap polusi dan radiasi. Apalagi sekarang isunya polusi juga Jakarta polusi lagi kan, tinggi. Ya. Betul. Beberapa tanaman yang lain, dan secara umum memang tanaman kan memang membutuhkan atau menghirup karbon dioksida kan untuk proses fotosintesis. Jadi semakin banyak tanaman, maka karbon dioksida yang ada di udara itu akan semakin berkurang, sehingga efek rumah kaca, climate change itu juga semakin berkurang gitu ya. Itu sebagai bentuk mitigasi yang kemudian bisa dilakukan dengan semakin banyaknya tanaman yang ditanam. Termasuk tanaman-tanaman pertanian perkotaan ini itu juga memberikan dampak yang cukup besar, walaupun kita mungkin tidak bisa hitung secara angka gitu ya. Tapi itu bisa kemudian berdampak positif bagi lingkungan. Selain tadi keindahan, estetika ya, kalau dirawat dengan baik estetika juga lebih bagus. Rumah kita menjadi lebih asri gitu ya, lebih teduh gitu kan. Itu dari segi lingkungan. Kalau dari segi kesehatan, apalagi kalau kita misalnya tanaman obat gitu ya. Itu kan menjadi obat, kalau kita sebut itu tanaman obat keluarga gitu. Ya. Apotek hidup gitu ya. Itu ada beberapa, memang di beberapa kelurahan. Kemarin saya juga baru ada pemberdayaan masyarakat gitu ya di kelurahan di Depok. Itu kita nanam apotek hidup. Jadi satu lahan kosong, rumah kosong itu kita sulap menjadi apotek hidup. Jadi di situ ditanam tanaman obat dan tanaman rempah. Jadi rempah dan obat. Jadi jahe, kunyit, kencur, cabai, tomat.
terus semua jeruk rempah-rempah nipis, ya tanaman Iya. obat, pokoknya mint dan segala macam itu kita tanam di sana. Ya, itu salah satu bentuk yang kemudian bisa kita lakukan sebagai bentuk pertanian perkotaan. Salah satunya praktik pertanian perkotaan juga sebagai bentuk pengenalan edukasi kepada anak-anak di sekitar situ bahwa ini loh ada tanaman obat yang bisa kemudian digunakan. Bisa juga sebagai pencegahan penyakit kan, kesehatan gitu ya. Itu juga salah satu bentuk dari manfaat pertanian perkotaan secara sosial dan kesehatan. Nah, secara ekonomi kita bicara ekonomi kalau ke skala kecil yang pastinya itu bisa menghemat pengeluaran rumah tangga. Iya. Karena kan kita nanam cabai, nanam tomat, Tinggal nanam petik. sayur, tinggal metik. Jadi biaya uang belanjanya kira-kira berkurang karena kita nanam sendiri. Kira-kira Betul. gitu ya. Iya. Dari segi skala kecilnya gitu ya. Skala besarnya bisa juga kemudian itu menjadi usaha yang sangat komersil. Ya, banyak sekali contoh-contoh di Jakarta, Jakarta Selatan ataupun Jakarta secara umum itu sudah ada yang sampai ekspor sampai ekspor tanaman hias. Wow, iya. Ya, beberapa itu masih skalanya nasional, masuk ke swalayan gitu ya, supermarket, minimarket, bahkan pasar tradisional gitu ya. Bahkan tanaman hias itu bisa ada yang sudah ekspor ke Amerika, Australia gitu ya. Itu dari segi ekonomi kan sangat besar ya peluangnya. Karena peluang di Jakarta sendiri, maksudnya di kota itu kan belum banyak yang melakukan itu kan, sehingga kemudian peluangnya menjadi lebih besar. Jadi secara ekonomi sangat menguntungkan, selain juga memberikan peluang mata pencaharian, pekerjaan gitu ya. Kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut bekerja. Misalnya masyarakat perkotaan yang mungkin kurang beruntung dengan pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah, kita bisa kemudian berdayakan untuk kemudian terlibat di dalam pertanian perkotaan yang kita lakukan, yang nanti kita sistemnya ya penggajian ya, gitu kan, itu tenaga kerja ya. Kemudian itu juga dari segi ekonomi juga sangat potensial untuk kemudian dilakukan gitu ya. Baik, nah Pak Ade, jika kita juga ingin merambah ke sektor bisnis itu tadi ya, untuk yang skala nasional ataupun dimulai dari skala kecil itu kan bisa dari supermarket Betul, ya. betul. Nah itu ini bagaimana juga untuk pemasarannya, dan jika ingin lebih besar lagi ternyata sukses nih, ingin ekspor tidak, itu bagaimana juga tuh alurnya? Alur pemasarannya sebenarnya mungkin orang agribisnis akan lebih paham ya. Tapi secara sederhananya gini aja ya. Secara sederhananya pemasarannya itu bisa dilakukan door to door dari masyarakat. Ya, biasanya tuh kalau yang skalanya kecil itu door to door, misalnya ke tetangga, nanti tetangga beli gitu kan. Itu yang skala kecilnya. Skala menengah mungkin bisa ke pasar tradisional. Jadi kita bisa ke pasar tradisional, ke penjual sayuran itu menawarkan, kita punya produk sayuran hasil pertanian perkotaan, mau nggak kemudian kita jual, atau misalnya kita langsung saja. Kan biasanya ada beberapa juga yang pasar kaget gitu ya kan. Misalnya di sini di apa sih namanya nih? Pasar Jumat atau yang bukan pasar Sandratek, UMJ, betul. ya? Sandratek itu di depan kan ada pasar kaget setiap hari Sabtu. Itu bisa kemudian kita pasarkan di sana secara sederhana ya, skala kecilnya, skala kecil menengah lah kita bisa untuk ke permulaan pasar. awal. Betul, untuk permulaan awal, Bu. Baru dari situ kemudian kita nanti bisa mencari pasar yang lebih besar, misalnya ke minimarket. Ini ya, bisa minimarket lah gitu ya, minimarket secara umum. Itu kan mereka juga jualan sayuran juga, sayuran dan buah-buahan gitu. Itu bisa kemudian yang penting kan kita kemudian bisa melihat peluang pasar yang ada. Kan kalau kita bisnis kan harus melihat peluang pasar yang ada ya. Itu yang kemudian kita bisa manfaatkan atau kita ambil potensi tersebut gitu ya, memanfaatkan potensi tersebut untuk kemudian kita pasarkan sampai kemudian nanti beranjak kita misalnya nanti naik dari minimarket ke supermarket gitu ya, baru kemudian ke ekspor. Memang kalau ekspor sih lebih ketat ya, ke swalayan saja itu biasanya gradingnya, sortirnya, kemudian kan mereka punya standar tertentu ya. Kita pernah juga menjual yang di sana di depan itu, kita punya hidroponik, Fakultas Pertanian punya hidroponik. Kita sempat itu menjual ke salah satu apa istilahnya ya, penyalur lah gitu ya. Dia pengumpul terus kemudian untuk dijual ke supermarket. Kita pernah jual juga waktu itu. Cuma memang karena tingkat sortirnya itu terlalu ketat sehingga walaupun harga jualnya memang mahal sih. Cuma memang prosesnya
ini prosesnya panjang. Ya, di sini sortir, nanti di sana disortir lagi. Sehingga kemudian karena mereka punya grade tersendiri yang kemudian bisa masuk ke pasar mereka kan gitu. Sehingga kemudian itu ini. Tapi kalau untuk ekspor lebih dari itu, sehingga kan kita harus menyesuaikan dengan pasar luar negeri seperti apa yang mereka butuhkan, gitu ya. Itu survei pasar perlu dilakukan, gitu. Sehingga nanti kita bisa menyesuaikan produk yang akan kita hasilkan itu sesuai dengan permintaan pasar yang diinginkan, gitu kan kira-kira. Iya, baik, ternyata seru ya dunia pertanian itu ya. Seru, tidak hanya sekedar kotor-kotoran menanam ataupun istilahnya menjadi petani gitu. Ternyata ini sekarang semakin berkembang, yang mana banyak potensi di dalamnya yang bisa dikembangkan. Baik Pak Ade, kita akan lanjutkan kembali dan juga pemirsa. Tapi kita lihat dulu nih pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai peluang pengembangan dan juga bisnis pertanian perkotaan bagi generasi milenial bersama dengan Pak Ade. Kita lanjutkan kembali Pak Ade. Nah Pak Ade, ini ternyata seru sekali ya untuk bisa memulai urban farming ataupun tadi pertanian perkotaan gitu. Nah biasa ini kalau kita memulai sesuatu ini suka ada tantangan nih atau kendalanya nih. Nah kira-kira tantangannya nih untuk memulai urban farming ini nih apa nih? Oke, mungkin tantangannya lebih ke pengetahuan dan keterampilan ya mungkin ya. Apalagi kalau misalnya kita basicnya tidak ada basic pertanian nih. Memulainya gimana ya? Biasanya kan gitu ya. Tapi tertarik. Tapi bingung nih mulainya dari mana gitu. Itu biasanya memang itu yang menjadi salah satu kendala ya, tantangan yang kemudian terjadi dalam pengembangan pertanian perkotaan ya. Jadi memang itu yang kemudian yang kedua, ya pertama tadi SDM-nya ya. Jadi SDM-nya dari keterampilan dan pengetahuannya yang kurang memadai. Terus kemudian juga tantangan yang lain adalah sumber daya sarana dan prasarana mungkin ya. Karena kan mungkin bisa dilakukan secara sederhana, tapi untuk melakukan skala yang agak besar memang membutuhkan instalasi yang cukup agak rumit ya. Misalnya kita mau melakukan hidroponik misalnya. Ya, hidroponik itu kan salah satu teknologi pertanian perkotaan dengan menggunakan air sebagai media tanam. Jadi dia tidak menggunakan tanah. Tanamannya jadi mengapung. Iya, tanamannya itu cuma dialiri air. Ya kita kan punya di depan tuh. Ya kita punya instalasi hidroponik ada tiga tempat gitu ya, 3 rak. Nah itu menggunakan air, jadi airnya mengalir terus-menerus 24 jam untuk sebagai pengalir nutrisi. Jadi dia sumber nutrisinya dari air itu. Jadi dia tidak menggunakan media apapun. Jadi disebutnya dengan soilless culture. Jadi soilless tuh tanpa tanah. Jadi budidaya tanaman tanpa tanah, yaitu disebut hidroponik. Nah itu hidroponik itu memang membutuhkan instalasi yang cukup rumit, sehingga kemudian biasa membutuhkan dana yang lebih besar. Tapi bisa kita akalin sebenarnya dengan barang-barang bekas. Nah tapi kan itu kalau orang yang tidak paham, balik lagi ya, nanti akan bingung sendiri gitu. Sehingga kemudian memang butuh orang-orang yang butuh belajar lah kira-kira seperti itu ya. Nah itu mungkin jadi salah satu kemudian misi dari Fakultas Pertanian UMJ khususnya di agroteknologi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang pertanian perkotaan, umumnya di bidang pertanian secara umum. Kira-kira seperti itu. Baik ya. Tadi Pak Ade membahas tentang hidroponik ya. Saya pernah dengar juga seperti aquaponik ya. Itu sama atau beda atau bagaimana? Prinsipnya sama sebenarnya. Dari dia tidak menggunakan tanah. Bedanya kalau hidroponik itu cuma ada tanaman. Kalau aquaponik itu sebenarnya gabungan kata dari aquaculture dan hidroponik. Jadi aquaponik. Aquaculture itu adalah budidaya perairan. Budidaya perairan yang dimaksud adalah budidaya ikan, budidaya perikanan ya, ikan, udang, kepiting dan seterusnya lah gitu ya. Peternakan air ya, peternakan perikanan jadi, sistem kerja dari aquaponik itu adalah bawahnya itu ikan, atasnya tanaman. Jadi gitu, air nutrisinya itu diambil dari kolam ikan itu. Jadi air dari kolam ikan dialirkan ke tanaman sebagai nutrisi, karena di kolam ikan itu banyak nutrisinya ternyata, gitu ya. Jadi dari kotoran ikannya, dari pakan ternaknya, pakan ikannya yang kemudian tercampur dengan airnya itu, nah itu menjadi sumber nutrisi bagi tanaman. Jadi tanamannya itu mengambil nutrisi dari kolam ikannya itu, air kolam ikannya. Nanti air kolam ikannya itu tersaring dengan sendirinya oleh tanaman. Nanti balik lagi udah bersih.
kolam ikannya. Jadi itu Menarik, simbiosis, ya? namanya Simbiosis. integrasi. Ya, jadi itu termasuk ke dalam pertanian terpadu atau integrated farming. Jadi menggabungkan antara 2 atau lebih subsektor pertanian. Jadi Kira-kira bisa seperti dapat itu. banyak ya. Ya, Pertaniannya jadi dapat, sekali perikanannya budidaya, juga dapat, betul, ya. sekali budidaya dapat Ada 2 dapat tanamannya, ikannya dapat juga. ikannya. Jadi pulang-pulang makan pecel lele, Makan kira-kira pecel gitu ya. lele, ya. Bawahnya lele, atasnya selada Atasnya gitu kan. selada, Jadi ya. pecel lele gitu ya. Kira-kira Betul, seperti betul. itu. Seperti itu ya. Baik. Lalu Pak Ade, ini bagaimana juga nih upaya dari UMJ khususnya jurusan tadi agroteknologi ya, betul. untuk bisa nih menunjang nih untuk berkembang milenial melihat juga potensi Oke. dari bisnis pertanian perkotaan ini begitu. Baik, memang visi dari Prodi Agroteknologi itu adalah menciptakan sumber daya yang ahli di bidang pertanian, khususnya bidang pertanian perkotaan yang tentunya berlandaskan keislaman dan ketakwaan. Karena kita di UMJ ya, itu AIK tidak, ya? itu tidak boleh terlewat gitu ya. Iya. Jadi tetap nilai-nilai AIK itu tidak boleh hilang. Nah, jadi bidang pertanian yang kita geluti, yang kita fokuskan memang pertanian perkotaan, sehingga memang kurikulum yang dibentuk itu kurikulum yang bisa mendukung pengembangan pertanian perkotaan. Ya, tadi kita belajar hidroponik, belajar aquaponik, itu kita belajar semua di Prodi Agroteknologi ini. Iya. Belajar vertikultur, jadi tanaman yang bersusun-susun gitu. Oh, iya. Itu namanya vertikultur. Wall gardening kita juga belajar, itu gardening. ada mata kuliah tersendiri gitu ya. Kita juga belajar bagaimana kemudian bisnis pertanian perkotaan itu bisa Jadi berlangsung. untuk bisnisnya juga Ya, diajarkan walaupun ya. itu akan dibahas secara khusus di agribisnis, prodi agribisnis, tapi kita juga masih kita juga mendapatkan mata kuliah terkait dengan agribisnisnya, walaupun itu tidak secara mendalam ya, tapi istilahnya kita masih bisa kemudian memberikan insight terkait dengan bisnis pertanian di perkotaan itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi mulai kita kalau agroteknologi memang fokusnya di hulu. Hulu itu bagian produksi, kira-kira gitu ya. Kalau agribisnis itu ke hilir, bagian pemasaran dan seterusnya. Tetapi kita juga tidak bisa lepas kemudian agroteknologi juga butuh kira-kira dasar untuk hilirnya, walaupun cuma dasar ya, supaya nanti ketika kita terjun ke lapangan, kita mau bisnis, kita punya dasar hilirnya, walaupun fokusnya tetap di hulu gitu. Baik, jadi agroteknologi itu fokusnya di produksi. Misalnya produksi tanamannya nih, betul. Jadi bagus, terus jadi teknologi budidayanya gitu, pengembangannya, betul. Pemberdayaannya, terus ini misalnya tanaman ini ternyata potensi khasiatnya apa aja nih gitu. Ya, jadi mulai dari perbenihan, jadi kita ada mata kuliah teknologi benih dan produksi benih, mulai dari pembenihannya seperti apa, benih yang bagus itu seperti apa, bagaimana memproduksi benih seperti apa, itu ada. Sampai kemudian penanaman budidayanya seperti apa, budidaya tanaman hias, budidaya tanaman obat, budidaya tanaman pangan gitu ya, budidaya tanaman sayuran, hortikultura dan seterusnya, itu juga dibahas. Sampai kemudian pemupukan, mulai dari kesuburan tanahnya seperti apa, terus kemudian teknik pemupukannya seperti apa, unsur haranya seperti apa dan seterusnya. Sampai ke panen dan juga pasca panen. Bagaimana panen yang baik itu umurnya seperti apa, kategorinya seperti, karakteristik panen yang baik yang tepat itu seperti apa. Sampai pasca panennya, penanganan setelah panen, misalnya pengemasannya seperti apa supaya dia kemudian tidak mudah layu dan seterusnya. Busuk ya. Kayak gitu-gitu itu dibahas. Jadi mulai dari perbenihan, persiapan lahan, bahkan ada pengolahan lahannya seperti apa gitu ya, sampai pasca panen itu akan dibahas semua di dalam prodi agroteknologi. Dalam jadi betul ya. Jadi semuanya. ada mata kuliah tersendiri, itu semua ada mata kuliahnya. Dibahas secara mendalam di masing-masing mata kuliah yang kemudian diajarkan. Baik, jadi kalau penasaran dan lebih ingin mengembangkan lagi ya untuk bisnis pertanian perkotaan, semuanya itu dipelajari ya di jurusan pertanian, jurusan agroteknologi ini ya. Lalu nanti kaitannya dengan tugas akhir mahasiswa nih. Tugas akhir mahasiswa ini bagaimana? Apakah mahasiswa ditugaskan membuat urban farming ataupun mungkin bisnis urban farming atau meneliti kandungan dari sebuah tanaman gitu. Bagaimana nih? Baik, untuk prodi agroteknologi sendiri memang karena fokusnya adalah hulu, produksi ya. Sehingga memang mahasiswa itu untuk tugas akhirnya harus menanam. Harus menanam ya? Harus menanam. Karena harus berani katar-kataran yang mengenal tanaman karena nanti mahasiswa itu ketika keluar lulus bekerja di perusahaan pertanian harus paham ini pupuknya ngitungnya gimana, misalnya gitu, aplikasinya seperti apa, media tanam yang baik itu seperti apa dan seterusnya. Jadi memang harus menanam.
Nah, menanamnya baik itu melakukan penanaman secara pertanian perkotaan bisa hidroponik gitu ya, atau pakai pot, pakai polybag dan seterusnya. Memang fokusnya tetap di pertanian perkotaan gitu ya, dengan teknologi pertanian perkotaan yang ada bisa diteliti semuanya, baik dari segi unsur haranya, media tanamnya, struktur pertanian perkotaannya gitu ya. Terus kemudian pembibitannya seperti apa, misalnya pembenihannya, jenis benihnya seperti apa, itu kemudian diteliti sama mahasiswa agroteknologi sebagai tugas akhir. Baik. Nah, Iya. berarti ini ada program magang juga atau program Ada. PKL apa KKN misalnya kuliah Ada, kerja jadi nyata? KKN sama magang. Kalau KKN kan memang wajib universitas ya, jadi semua fakultas itu ada KKN ya. Tapi magang itu di kita juga ada, dan magang itu memang kita wajibkan mahasiswa harus magang di instansi pertanian. Baik itu instansi pemerintahan, bisa kementerian, balai, dinas dan seterusnya, atau di perusahaan-perusahaan pertanian. Baik itu perusahaan besar misalnya kayak misalnya gitu ya, atau misalnya juga kan punya kebun sendiri gitu ya, atau perusahaan-perusahaan menengah UMKM gitu ya misalnya. Ini jadi, apa ada ya ya gitu, jadi seperti itu. Jadi itu ya? Intinya mahasiswa harus bisa kemudian mendapatkan input terkait dengan dunia kerja di bidang pertanian itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Tapi ini ada kerjasama juga yang dijalin misalnya secara resmi MOU dari Fakultas Jurusan Agroteknologi dengan pihak mana saja? Ya, untuk kerjasama sendiri ada dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran di Lembang, Bandung. Terus kita punya kerjasama juga dengan Mekarsari yang di Bogor ya, Taman Buah Mekarsari. Walaupun itu harus diperbaharui terus kan, karena kan MOU kan ada batasnya. Terus kemudian dengan Godong Ijo, kita punya Godong Ijo, yang restoran Godong Ijo itu kan ada, mereka punya kebunnya. Nah, mahasiswa bisa magang di sana di kebunnya itu, bagaimana kemudian pemeliharaan tanaman di kebun Godong Ijo. Terus di beberapa kebun asosiasi perkebunan yang di Jogja dengan Sido Muncul juga kemudian kita akan mencoba, sudah ada komunikasi tapi kemudian akan dicoba kemudian bekerja sama supaya mahasiswa bisa magang di Sido Muncul juga. Terus di beberapa balai penelitian, terus kemudian dinas-dinas pertanian di DKI Jakarta, balai-balai penyuluhan, dan juga BRIN ya, beberapa organisasi riset di BRIN itu juga kita bekerja sama supaya mahasiswa kemudian bisa, misalnya di sini yang di Batan sini, Batan tenaga nuklir sini, mahasiswa kita sering sekali penelitian dan magang di sana. Karena di sana kan ada penelitian tanaman juga, jadi mutasi tanaman dan seterusnya. Jadi banyak ya kerjasama yang dijalin dengan berbagai akan tetap mendapatkan instansi magang yang berkualitas lah, kira-kira seperti itu. Baik ya Pak Ade, ini menarik sekali, dan kita ingin tahu juga nih kira-kira prospek dari lulusan jurusan pertanian, jurusan agroteknologi itu apa aja sih gitu kan, selain mungkin misalnya yang berbau-bau dengan tanaman, apakah ada lainnya gitu, potensi lainnya. Tapi simpen dulu ya Pak Ade ya, kita akan bahasnya setelah yang berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Bapak Ade. Ini pembahasan mengenai bagaimana untuk bisa mengembangkan bisnis pertanian perkotaan atau urban farming bagi generasi milenial nih khususnya ya. Nah Pak Ade, kita lanjutkan lagi nih. Kira-kira kalau nanti ada nih penonton TV-mu juga TV UMJ nih yang tertarik, aduh kayaknya boleh nih saya melanjutkan ke jurusan pertanian agroteknologi ini gitu. Tapi nanti kira-kira lulusannya jadi apa aja nih prospek kerjaannya? Prospek pekerjaannya sebenarnya banyak ya. Untuk target lulusan sendiri, profil lulusan sendiri kan bisa kemudian pengusaha di bidang pertanian ya. Banyak juga kok beberapa lulusan kita yang kemudian akhirnya menjadi pengusaha di bidang pertanian. Ya, di Serang ada, di Subang juga ada lulusan-lulusan alumni pertanian yang memang dia kemudian berwirausaha gitu ya, berwirausaha di bidang pertanian. Nah, terus kemudian selain itu juga peluang-peluang usahanya banyak sekali di Kementerian Pertanian, alumni kita juga banyak. Ya, alumni kita banyak juga di Kementerian Pertanian, di dinas-dinas di dinas Kota Tangsel juga ada, di Jakarta juga ada beberapa dinasnya, bahkan ada di Kepulauan Seribu. Ada juga alumni kita di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangannya ya.
Terus kemudian bisa juga kemudian jadi peneliti peneliti di BRIN misalnya, peneliti di kementerian, itu juga ada alumni kita. Penyuluhan juga jadi penyuluh pertanian, itu juga bisa juga jadi dosen. Ya, misalnya saya juga alumni sini. Saya alumni sini juga. Saya alumni sini. Baik, Masya Allah. Kemudian jadi dosen. Beberapa alumni sini juga ada yang jadi dosen di sini juga, ada juga dosen di luar. Kemudian kuliah lagi kan gitu, jadi studi lanjut juga ada beberapa yang kemudian studi lanjut yang melanjutkan studinya untuk berbagai kegiatan pekerjaan gitu ya, mendukung itu kan gitu. Jadi sangat terbuka lebar sangat terbuka lebar ya, walaupun tidak terbatas di bidang pertanian sebenarnya kan. Pekerja mah kalau rezeki kan tidak harus mesti di satu bidang tertentu, tapi kan kita maunya memang alumni pertanian harus bisa kemudian mempraktekkan berkancah di bidang pertanian. Karena kalau bukan alumni Fakultas Pertanian, siapa lagi yang kemudian akan meneruskan bidang pertanian ini? Kira-kira kan seperti itu ya. Betul sekali. Betul. Nah, Pak Ade, untuk dosen-dosen ini bagaimana? Dari kalangan mana saja nih dosen-dosen yang mengajar? Kalau dosen-dosennya sih alhamdulillah di agroteknologi sendiri dosennya sudah S3, hampir rata-rata sudah S3 semua. Mungkin ada beberapa sebagian yang masih S2 ya. Jadi sebagian besarnya mungkin dari kita kan punya dosen 12 orang. Dari 12 orang itu 50%-nya sudah S3. Ya, jadi kalau dari segi kualitas insya Allah kita punya sumber daya manusia dari tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, yang kemudian bisa memberikan kiprah yang besar, pengetahuan yang besar bagi kemajuan pertanian Indonesia. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Lalu dengan prestasi nih, kira-kira prestasi apa aja nih yang udah diraih oleh mahasiswanya ataupun juga mungkin dosennya? Untuk mahasiswa dulu mungkin ya. Untuk mahasiswa sendiri sebenarnya dengan adanya kegiatan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, MBKM, mahasiswa kita sangat aktif. Tergolong fakultas yang aktif ya, jadi fakultas pertanian tergolong karena fakultas pertanian kan yang mahasiswanya sudah banyak itu di agroteknologi, agribisnis kan baru satu angkatan. Ya, jadi memang semuanya dari ini sudah dari berapa angkatan? Kalau berapa, Pak? agroteknologi dari tahun 1982. Wow, termasuk yang awal-awal ya. Iya, memang. Waktu zamannya Universitas Muhammadiyah Jakarta berubah jadi universitas, itu salah satunya ada Universitas Pertanian, Fakultas Pertanian di dalamnya gitu ya. Jadi 1982. Nah, dengan kegiatan MBKM ini mahasiswa kita tahun lalu ada 10 orang yang mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ke berbagai universitas di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat. Ya, ada 10 orang dari 40 orang yang dikirim oleh universitas. Jadi 10 orangnya dari agroteknologi. Terus kemudian di tahun lalu juga kita mengirimkan 14 orang magang merdeka di berbagai daerah juga, ada yang di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, ya, berbagai ini sampai di Cianjur. Jadi berbagai komoditas, ada komoditas kopi, jagung, terus kemudian kakao, cabai dan seterusnya. Terus kemudian juga kita berhasil meraih pendanaan P2MW. P2MW itu program pengembangan wirausaha mahasiswa. Itu tahun lalu kita dapat 6 kelompok pendanaan wirausaha dari kementerian. Ya, terus kemudian PKM 1 kelompok, salah satunya si Raihan itu, kelompoknya Raihan yang pakan ternak itu. Ya, terus kemudian tahun ini kita mendapatkan juga 6 P2MW pendanaan, lolos 6 kelompok dan 6 kelompok PKM. Dari universitas itu 6 PKM itu program kreativitas mahasiswa yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Ya, jadi Kemendikbudristek kan setiap tahun ada program kreativitas mahasiswa. Nah, kita selalu mengirimkan mahasiswa kita. Alhamdulillah tahun ini ada 6 kelompok. Nah, terus kemudian prestasi lainnya dari segi akademik, Raihan tahun lalu berhasil juga mendapatkan peringkat ketiga PKM ya, PKMK waktu itu, program kreatif mahasiswa kewirausahaan PTMA se-Indonesia. PTMA ya, jadi itu tingkatnya PTMA tapi nasional. Terus tahun lalu juga kita berhasil ada 1 kelompok wirausaha mahasiswa yang berhasil mendapatkan pendanaan dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Terus tahun ini kita juga berharap ada lagi karena tahun ini kan akan ada banyak kelompok yang kemudian didanai. Mudah-mudahan tahun ini bisa lolos PIMNAS ya, Pekan Ilmiah, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Mudah-mudahan dari 6 kelompok itu mungkin minimal ada satu saja yang lolos gitu ya. Sampai ke PIMNAS itu bisa mengharumkan nama Fakultas Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan juga UMJ secara umum gitu ya. Dari segi akademik ada beberapa mahasiswa kita kemarin berhasil meraih peringkat ke-1 sampai ke-3 dalam Pekan Seni Ilmiah dan MTQ UMJ ya. Terus juga dari segi non akademisnya ada mahasiswa kita yang juara balap motor kemarin ya, atas nama Faris itu. Terus kemudian juga ada mahasiswa kita juga juara di cabang olahraga apa tuh, Jiu-Jitsu atau apa gitu, saya lupa namanya, bela diri itu di PON kemarin ya. Terus juga beberapa prestasi non akademik lain ya, yang kemudian saya lupa satu persatunya, tapi alhamdulillah mahasiswa kita aktif baik itu dari segi akademiknya maupun non akademisnya dan berprestasi alhamdulillah. Baik, alhamdulillah banyak sekali ternyata sederet prestasi ya. Lalu untuk alumni nih, kira-kira ini kan termasuk jurusan yang tertua ya. Betul. Di universitas tertua Muhammadiyah ini. Nah, kayak hubungan seperti apa juga yang dijalin dengan para alumni? Oke, kita punya ikatan alumni Fakultas Pertanian. Ya walaupun mungkin tidak terlalu banyak kegiatan, tetapi silaturahmi kita sangat bagus. Ini terkait dengan peluang-peluang kerja gitu ya, peluang-peluang magang, karena alumni kita juga banyak yang kemudian kerja di bidang pertanian, baik itu di instansi pemerintahan maupun di wirausaha, sehingga kemudian kita bisa berkolaborasi dengan alumni untuk pemagangan mahasiswa ya, junior-juniornya lah kira-kira begitu ya, untuk kemudian magang dan juga kegiatan-kegiatan lain, misalnya penelitian dan seterusnya, penelitian tugas akhir, untuk kemudian ditempatkan di tempat-tempat bekerja para alumni ya. Selain itu juga banyak informasi pekerjaan. Jadi biasanya kita kemudian ada alumni yang kemudian menitipkan lowongan pekerjaan, ada di kita punya buka lowongan pekerjaan untuk mahasiswa. Biasanya kan kita kemudian mengirimkan alumni kita ke sana gitu. Lebih sebatas itu sih sebenarnya, untuk kemudian memberikan peluang kerja dan pemagangan proses pembelajaran mahasiswa, kira-kira seperti itu. Lalu apakah ada juga program khusus mungkin yang digulirkan dari agroteknologi ini, tentunya juga untuk menunjang tadi akademik, mahasiswa dan lainnya, program unggulan yang digulirkan? Oke, program unggulan sendiri ini masih sebatas kepada penguatan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dosen. Jadi kita sebisa mungkin kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat dosen itu melibatkan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu punya wawasan yang lebih selain dari perkuliahan dan praktikum yang mereka lakukan. Mereka juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dosen. Jadi dilibatkan langsung bagaimana kemudian mahasiswa itu bisa belajar juga di sana bagaimana meneliti tanaman seperti apa, bagaimana community service yang dilakukan dalam bidang pertanian itu seperti apa gitu ya, supaya mahasiswa tuh punya wawasan yang kemudian lebih terkait dengan bidang yang mereka tekuni sekarang gitu. Yang lainnya mungkin kita masih terbatas kepada penelitian-penelitian dosen untuk menciptakan beberapa teknologi dan varietas baru untuk pengembangan pertanian perkotaan. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Lalu ini juga yang tidak boleh ketinggalan, fasilitas seperti apa aja sih yang ada di jurusan agroteknologi ini? Oke, fasilitasnya kita punya aula, ruang kelas pastinya ya. Karena kuliah kita pasti punya ruang kelas, punya aula, punya gedung sendiri yang nanti pastinya kita punya gedung sendiri, yang kemudian juga punya gedung serbaguna yang punya UMJ yang bisa dimanfaatkan secara luas. Tapi di fakultas sendiri kita punya gedung, punya aula, punya kebun percobaan dan kebun penelitian mahasiswa dan dosen. Terus kemudian jadi bisa langsung meneliti ya. Betul, punya kebun hidroponik, itu juga digunakan untuk produksi ya, dan juga untuk penelitian. Terus kemudian kita punya di sini ada kebun pembibitan tanaman hias. Dan ini juga digunakan untuk pembibitan tanaman hias dan juga untuk nursery, perawatan
ya, perawatan tanaman hias. Yang walaupun ini skalanya bukan skala komersil, ya, skalanya adalah skala untuk pembelajaran, ya, pembelajaran mahasiswa bagaimana kemudian melakukan pembibitan tanaman hias. Sarana-sarana lain, saya rasa sarana lain sama saja dengan sarana yang dimiliki oleh UMJ secara umum. Kita punya lab, kita punya lab. Lab terpadu, itu di situ ada lab tanah, lab bioteknologi, lab kultur jaringan, lab mikrobiologi, terus juga lab itu macam-macam lab. Iya, jadi labnya di situ satu lokasi, tapi kita punya lab-lab tersendiri. Jadi ada ruang-ruangan khusus. Jadi ini lab kultur jaringan memang khusus untuk digunakan proses kultur jaringan. Kita di sini kan ada dosen yang kemudian meneliti khusus terkait kultur jaringan, menghasilkan tanaman-tanaman melalui proses kultur jaringan. Ada lab tanah dan lab tanah itu jenis-jenis tanahnya. Iya, jadi menganalisis unsur hara gitu di dalam tanah seperti apa, menganalisis pH tanah seperti apa, itu ada labnya tersendiri. Ada lab biologi dan mikrobiologi. Mikrobiologi itu apa tuh? Mikrobiologi itu yang kita pakai mikroskop gitu loh, yang kita itu mikrobiologi yang dia makhluk-makhluk mikroorganisme lah, kira-kira seperti itu. Bioteknologi juga ada. Bioteknologi seperti itu apa lagi? Biasanya lebih kepada bagaimana kemudian teknologi itu diterapkan kepada makhluk hidup, khususnya tanaman, khususnya tanaman. Jadi di situ ada proses fermentasi, proses macam-macam lah di situ dilakukan di lab tersebut. Satu lagi tadi ada lab terpadu. Lab terpadu itu biasanya lab umum, ya, biasanya bisa digunakan untuk lab kimia, lab apa dan seterusnya. Gitu. Baik, ya, ini menarik sekali, Pak Ade. Tidak terasa nih kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Pak Ade boleh berikan juga closing statement Pak Ade mengenai untuk pengembangan dan juga bisnis dari pertanian perkotaan atau urban farming ini bagi generasi milenial seperti apa? Untuk generasi milenial ini sebenarnya generasinya sekarang udah bukan milenial lagi, Gen Z bahkan, Gen Z ya. Gen Z, generasi Z ini kan generasi yang sekarang sedang kuliah, ya. Sektor pertanian adalah sektor yang sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia secara nasional, karena salah satu sektor pertanian memberikan devisa yang paling tinggi, salah satunya adalah pertanian. Sehingga sektor pertanian tidak akan mati selama kita masih makan. Karena bahan makanan kita itu semuanya dari sektor pertanian. Betul. Bahan makanan, bahan tekstil itu dari pertanian. Sehingga bergerak di bidang pertanian itu merupakan prospek atau peluang yang tidak akan pernah habis. Sehingga generasi milenial jangan khawatir, jangan ragu untuk memilih Fakultas Pertanian, khususnya agroteknologi, sebagai jurusan yang dipilih untuk menimba ilmu, karena peluangnya memang sangat besar untuk kemudian terus berkembang dari tahun ke tahun, karena kita perlu makan, manusia akan semakin banyak setiap tahunnya, sehingga kebutuhan pangan akan semakin banyak dengan semakin menyempitnya lahan-lahan pertanian, sehingga kita butuh teknologi yang kemudian bisa menyokong itu, sehingga pengembangan ilmu pertanian menjadi sangat penting dan kemudian menjadi sektor yang sangat strategis untuk dikembangkan dan kemudian ditekuni, sehingga peluangnya sangat besar untuk ditekuni, ya, maksudnya dipelajari. Gitu. Baik, ya. Baik, Pak Ade, boleh satu lagi juga ajakan untuk pemirsa TVmu, juga TV UMJ, jika tertarik juga nih di bidang pertanian, mungkin bisa bergabung menjadi bagian. Untuk teman-teman yang masih bingung nih, kira-kira mau ngambil jurusan apa kira-kira kuliahnya, ya, silakan masuk, datang ke Fakultas Pertanian, ngobrol langsung. Kalau misalnya ngobrol langsung kan biasanya nanti bisa tercerahkan gitu kira-kira, ya. Jadi Fakultas Pertanian kita punya 2 jurusan, 2 program studi, agroteknologi dan agribisnis. Kita tidak akan memisahkan agroteknologi dan agribisnis, mau pilih yang mana terserah. Yang penting itu di bidang pertanian, karena bidang pertanian tadi adalah bidang yang sangat strategis untuk kemudian dikembangkan, ya. Sehingga silakan kita tunggu teman-teman di Fakultas Pertanian UMJ, khususnya di program studi agroteknologi, untuk sama-sama kita kemudian mengembangkan potensi pertanian di Indonesia untuk ketahanan pangan nasional Indonesia, kira-kira seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Ade Ya, atas sama-sama. pencerahannya tadi dan juga sharing-sharing informasinya seputar Iya, dunia sama-sama. pertanian. Mudah-mudahan bisa khususnya. bermanfaat. Amin, amin. Ya, bermanfaat ini insya Allah. Apalagi Insya Allah. kita jadi tahu nih seputar dunia pertanian perkotaan atau Iya. urban farming itu tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Ade. Sama-sama, Sukses selalu. Mbak. Ya. Terima kasih. Dan juga pemirsa TVmu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Waktunya kita pamit ini pemirsa. Saya Vini Auliani juga bersama dengan Bapak Ade serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk saksikan selalu yaitu podcast TV Show hanya di TVmu, TV Muhammadiyah. Nasrul minal wafatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.